Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erliana Puspa Ginting dari kelas IPS 3. Di sini saya akan membahas tentang bab 4 dan 5 ekonomi. Membahas tentang teori permintaan dan penawaran uang, indeks harga dan inflasi dalam konteks ekonomi. 1. Permintaan dan penawaran uang. Permintaan uang adalah jumlah uang yang ingin dipegang oleh individu dan perusahaan sebagai harta tunai dalam periode tertentu. Penawaran uang, jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian ditentukan oleh kebijakan moneter. Faktor-faktor yang memengaruhi penawaran uang ada tingkat bunga, terus tingkat inflasi, tingkat produksi dan pendapatan nasional, kondisi kesehatan dunia perbankan, dan nilai tukar rupiah. Yang kedua ada indeks harga. Konsep indeks harga yaitu perubahan harga sama dengan harga pokok atau jasa dapat berubah karena perubahan permintaan, penawaran, dan biaya produksi. Pengertian dari indeks harga yaitu perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dan yang dihitung harga rata-rata pada tahun dasar. Macam-macam indeks harga yaitu indeks harga produsen atau IHP, indeks harga perdagangan besar IHB, indeks harga konsumen atau IHK, indeks harga yang dibayar petani IB, dan harga indeks harga petani atau IT. Tujuan perhitungan indeks sebagai kegiatan indikator ekonomi, tren perdagangan, penetapan gaji, pedoman pembelian, dan gambaran kondisi petani. Metode perhitungan indeks harga: metode agresif tidak terimbang dan metode agresif terimbang. Yang ketiga ada inflasi. Pengertian dari inflasi itu adalah harga secara umum dan jangka panjang. Penyebab inflasi itu ada inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation, biaya produksi cost push inflation, dan inflasi karena jumlah uang beredar bertambah. Terus ada jenis-jenis inflasi yaitu berdasarkan tingkat keparahannya atau ringan, sedang, berat, atau sangat berat, berdasarkan sumber luar negeri dan dalam negeri, dan berdasarkan penyebab kenaikan permintaan, kenaikan produksi. Dampak inflasi itu terhadap pendapatan ekspor, minat menabung, kalkulasi harga pokok. Cara pengendalian inflasi itu dengan cara kebijakan moneter, kebijakan persediaan kas, kebijakan diskontrol, habis itu kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan fiskal, mengeluarkan pemerintahan, menaikkan tarif pajak, dan kebijakan lain untuk meningkatkan produksi, menetapkan harga maksimum. Selanjutnya kita akan membahas bab 5 yaitu tentang ekonomi mikro, ekonomi makro, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Yaitu yang pertama ada kebijakan mikro, mempelajari perilaku individu dan perusahaan dan membuat akumulasi sumber daya yang terbatas. Yang kedua ada mengkaji interaksi antara pembeli dan penjual dalam fase penentuan harga dan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan mereka. Yang selanjutnya ada beberapa contoh kebijakan ekonomi mikro yaitu menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi kelangkaan, bersinergi antara pelaku pasar dan konsumen, dan memanfaatkan analisis biaya peluang. Terus ekonomi mikro memiliki beberapa asumsi seperti upaya memaksimalkan hasil, kegiatan berdasarkan kelangkaan, dan perilaku rasional. Terus yang kedua ada ekonomi makro. Ekonomi makro mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan, terus membahas kekuatan dan kecenderungan yang mempengaruhi perekonomian nasional, regional, dan global. Terus menganalisis variabel ekonomi menganalisis variabel ekonomi agresif seperti pendapatan nasional, tingkat kesempatan kerja, inflasi, dan neraca pembayaran. Terus indikator utama kinerja ekonomi makro: neraca perdagangan dan neraca pembayaran, perdagangan nasional, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, dan stabilitas kurs mata uang. Yang ketiga ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu dibagi menjadi 4, yaitu kebijakan otoritas moneter atau bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan mencapai stabilitas ekonomi makro. Yang kedua ada fungsi moneter, menjaga stabilitas ekonomi, stabilitas harga, meningkatkan kecepatan kerja, dan memperbaiki posisi neraca perbankan dan neraca pembayaran. Dua jenis kebijakan moneter itu ada ekspansif atau longgar dan kontraktif ketat. Instrumen kebijakan moneter, operasi fase terbuka, kebijakan
diskonto, cadangan wajib minimum, peraturan kredit, dan dorongan moral. Yang keempat ada kebijakan fiskal, kebijakan pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Tujuan kebijakan fiskal menjaga stabilitas ekonomi, memutus kesempatan kerja, dan menjaga kestabilan harga. Dua jenis kebijakan fiskal dan ekspansif meningkatkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak, dan kontraktif yaitu menurunkan pengeluaran pemerintah dan menaikkan pajak. Yang terakhir ada instrumen kebijakan fiskal, itu sistem perpajakan dan politik anggaran atau anggaran berimbang, defisit, dan surplus. Yang kelima ada APBN dan APBD. APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, merupakan alat utama pemerintah untuk mengelola perekonomian dan menyejahterakan masyarakat. Terus ada APBD, itu memiliki fungsi otoritas perencanaan, pengawasan, akumulasi, distribusi, dan stabilitas. Terus ada sumber-sumber penerimaan negara, yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Terus ada jenis belanja negara, yaitu jenis belanja negara pemerintah pusat dan transfer ke daerah. APBD, anggaran pendapatan belanja daerah, merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah untuk disusun sebagai kebutuhan dan kemampuan pendapatan daerah. APBD memiliki fungsi sama seperti APBN, yaitu termasuk kalkulasi, distribusi, dan stabilitas. Terus sumber-sumber penerimaan daerah, pendapatan asli daerah atau PAD, dana pemberimbangan, dan lain-lain pendapatan. Terus ada jenis belanja daerah, belanja urusan wajib, belanja